Sentono, sebuah desa yang terlihat seperti desa biasa, penuh dengan kegiatan-kegiatan para warganya yang juga biasa. Namun, sebenarnya di balik hal-hal biasa yang terjadi pada desa tersebut, Sentono menyimpan sebuah sejarah yang tersembunyi. Maka dari itu kami mendatangi Bapak Dukuh Desa Sentono, yaitu Bapak Suhartono, untuk mengetahui sejarah apa saja yang tersimpan dan tersembunyi di Desa Sentono. Ya, ada mas, memang betul di Sentono ada tempat bersejarah ya, artinya ada napak tilasnya. Dulu itu di bagian kecil dari Sentono itu ada dihuni semacam hunian orang-orang abdi itu loh, abdi dalam atau keraton itu ya, namanya Kejawan. Jadi Kejawan itu komplek mereka yang termasuk sebagai abdi dalam gitu lah. Jadi orang-orang, kalau dulu kan orang Jawa Tulen gitu. Jadi makanya sekarang wilayah itu dinamakan sebutannya wilayah Kejawan gitu. Jadi dihuni oleh orang-orang Jawa abdi gitu. Terus selain itu mas, yang menjadi saksi sejarah ya, kalau Sentono itu memang betul-betul dihuni oleh dulu itu orang-orang Jawa abdi gitu. Yaitu keberadaannya makam Sentono mas. Makam Sentono itu kan di sana sebagai makam orang-orang yang dulu termasuk abdi itu mas ya. Jadi termasuk juga beliau yang menancapkan tapal batas antara, kalau dulu ya, mungkin antara wilayah Kasultanan dan Keraton Solo dan Jogja gitu. Nah, di samping itu juga ada makam mantan Bupati Bantul ke-5 mas. Tapi sebelum masa pemerintahan Republik Indonesia mas. Jadi waktu itu beliau jadi bupati itu Indonesia belum merdeka, jadi itu pra Republik Indonesia. Nah, beliau namanya Kanjeng Raden Tumenggung Mangunjudo. Dia dimakamkan di makam Sentono. Ya sebenarnya mungkin itu bagian dari sejarah mas Ki. Karena kenapa kok Bupati Bantul dimakamkan di Sentono? Yang Sentono itu sendiri wilayah Kabupaten Sleman gitu. Nah, itu mungkin menjadi bukti kalau memang Sentono ini memang, terutama masalah wilayah kecil, bagian kecil yang nanti dinamakan Kejawan tadi mas ya. Jadi memang waktu itu di Kejawan itu dihuni oleh orang-orang yang mungkin abdi keraton di Jogja. Nah, dua hal penting itu mas kalau di Sentono ini yang menjadi saksi sejarah. Yang pertama yaitu tadi beliau yang menancapkan tapal batas antara Jogja dan Surakarta. Terus makam Bupati Bantul ke-5 itu sebenarnya kok nggak di misalnya wilayah Bantul sendiri gitu loh, gitu mas. Kan biasanya kan wilayah dekat ke sana, tapi kenapa kok Bupati Bantul dimakamkan di wilayah Sleman? Jadi kan jauh. Nah mungkin beliau juga yang disebut Kanjeng Raden Mangunjudo itu, mantan Bupati Bantul ke-5 itu ya, sebelum masa pemerintahan Republik Indonesia, mungkin ada ya semacam cerita mungkin ya dengan Sentono ini ya, mungkin begitu. Atau mungkin Sentono sendiri, nama kampung Sentono sendiri itu ada setelah
keberadaan makam itu bisa jadi Mas, tapi itu saya kurang begitu paham ya. Makam Sentono sama kampungnya juga Sentono. Nah, itu Mas. Kalau makam itu kan biasanya sama kampung biasanya beda namanya Mas gitu. Nah, ya ini kampungnya namanya Sentono, makamnya juga namanya Sentono. Nah itu ya mungkin yang menjadi apa menjadi bagian dari hubungan antara Sentono sendiri dan makam Sentono dan mereka yang dimakamkan di Sentono itu tadi. Jadi mungkin kata Sentono sendiri kan kalau orang kerabat keraton namanya sedulur Mas. Sentono itu kan namanya sedulur itu. Iya. Sedulur, kerabat. Nah, kerabat. Ya mungkin itu Mas kira-kira bagian dari potensi Sentono yang mungkin menjadi saksi bisu sejarah Sentono sendiri gitu Mas. Sentono dengan segala saksi bisu sejarah dan kesakralannya mengundang pertanyaan baru. Kenapa ada jejak bangsawan keraton di sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan keraton di Kota Madya? Untuk itu kami mendatangi Bapak Anto. Zaman dulu kan yang namanya pemerintahan kan tidak hanya terpusat di satu ya. Ada istilahnya ada Kapanewon, ada Kadipaten. Nah, saya ini out of the box dari cerita saya, cerita silsilah saya dulu. Kalasan dulu kabupaten. Nah, tidak semua pejabat kan muncul di kabupaten. Dan ini di sini dulu kan tidak di tepi sekali Jogja kan. Karena dulu riwayatnya adalah batasnya di kawasan Jogonalan. Sekali lagi ini debatable, cuma dulu, tapi melihat makam leluhur kami yang ada di Patan yang saat ini ada di wilayah Klaten, itu adalah saat itu menjadi wilayah bagian Jogja. Satu, yang kedua ada bukti literasinya. Kalau Anda mau baca itu ada novel Kurosani. Nah itu simbah-simbah kami dulu itu menjadi bagian dari Jogja. Nah mungkin Anda juga nanya kenapa ada Bupati Bantul dimakamkan di sini. Nah itu jawaban alam karena kita nggak tahu pasti kan, kita hanya mereka saja, hanya mengait-ngaitkan apa ya, mengaitkan histori keturunan yang ada di situ, bahwa Bupati Bantul itu masih salah satu cucu atau putranya Tumenggung Cokronegoro, yang itu beliau adalah buyutnya Panembahan Senopati. Ada makamnya di situ. Kalau untuk Mangundipuro pertama dan kedua sendiri itu alasan kenapa ya dimakamkan di Sentono juga? Nah, karena eyangnya di situ. Eyangnya adalah KRT Cokronegoro atau disebut Cucuk Jogomakuto. Nah, dengan sebutan Cucuk Jogomakuto ini pangento-ento aja ya, nggak tahu sebetulnya. Mungkin beliau dulu adalah semacam pengaman kota, semacam Satpol PP lah kamu saat ini, komandan Satpol PP mungkin ya. Itu eyangnya di sini. Kebetulan beliau ada hubungan famili dengan simbah-simbah saya. Nah, simbah saya itu dulu yang dipasang untuk ngurusin makam Sentono. Makam Sentono itu dulu ada dua. Kenapa disebut Pasarian Sentono? Sentono Pasarian kan tempat peristirahatan ya. Nah, Sentono adalah kerabat keraton. Jadi makam Sentono tidak hanya ada di Sentono Taman Maktani aja, tapi ada di Piyungan, ada namanya yang tempat Bupati Bantul 1 namanya juga Sentono makamnya. Di Klaten juga ada, di beberapa tempat ada nama Sentono. Nah, dulu makam Sentono hanya ada dua gedung, Gedung Wetan dan Gedung Kulon. Nah, Gedung Wetan itu yang gedung makamnya Kanjeng Mangundipuro dan Eyang Cokronegoro. Gedung Kulon itu makamnya tadi ada Tumenggung Mangunyuto Bupati Bantul 5, ada Tumenggung Surawinoto, ada simbah-simbah saya. Nah, dulu yang tulis
makam di gedung itu hanya yang masih kerabat. Nah, ada makam tambahan itu adalah untuk semacam kalau dulu nggak tahu istilahnya, dulu hibah untuk masyarakat umum. Jadi ada tambahan-tambahan akhirnya muncul samping-sampingnya itu. Kalau makam aslinya ada 2 itu, gedung wetan dan gedung kulon. Sentono dengan segala keunikannya serta jejak-jejak bersejarah yang menarik membuat kami ingin melihat dan mengagumi secara langsung jejak-jejak bersejarah tersebut. Namun kami cukup kaget ketika mengetahui kenyataannya. Oh gitu nggak? Ya sebenarnya sebagai khususnya di makam Mas ya, itu akan ada pengurus makam Mas, ada pengurus makam. Nah mungkin ya kalau menurut saya perawatannya itu sendiri kurang baik lah Mas ya menurut saya, karena saya lihat tidak begitu, kan masih ada rumput-rumput liar yang tumbuh di sana. Terus yang lain selain keberadaan makam di sini kan juga ada joglo Mas. Nah, joglo itu yang dulu juga ditempati orang-orang yang dianggap mungkin abdi waktu itu ya, abdi dalam waktu itu. Nah, tapi ya itu sayangnya joglo itu sendiri sama yang punya warisan sekarang itu tidak dirawat Mas, tidak dirawat, tidak ditempati. Akhirnya ya udah, keluarga yang di sini mungkin karena itu sudah bukan miliknya, artinya tidak jatuh ke tidak diwariskan ke dia yang sekarang tinggal di sini itu ya mungkin mau merawat ya, kalau nggak ada yang memberikan mandat dari pemiliknya mungkin ya nggak enak juga sih ya gitu Mas. Nah, makanya sekarang joglo itu ya mungkin tinggal booming saja Mas. Jadi mungkin tinggal beberapa persen lah yang bisa dilihat sekarang ini yang masih berdiri, tapi itu pun keadaannya sudah sangat mengenaskan sekali sebenarnya. Gitu Mas kira-kira ya. Sayangnya jejak sejarah yang ada di Sentono mungkin saja akan menghilang dan hanya menyisakan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mengetahuinya. Dan kami ingin cerita dan jejak sejarah tersebut terus ada dengan cara membuat film ini.